Alhamdulillah pada pagi hari ini kita meneruskan kajian kita ya. Saya beri judul Kuburmu adalah Rumahmu. Ini saya ambil dari buku yang baru saya beli nih ya. Bukunya The Last Word ya, karangan Dr. Al-Arifi. Saya bahas 5 halaman ya, halaman 73 sampai halaman 78 ya. Eh, jadi di halaman 73 itu ini tebalnya 600 halaman ya. Jadi cukup tebal. Buku ini sangat bagus karena bercerita tentang masa depan kita, ya. Detail tentang alam barzakh, tentang surga, tentang neraka, tentang hari hisab, itu detail ya. Jadi kalau kita bahas ini sekali pengajian itu 5 halaman ya. Jadi kalau 600 halaman itu berapa kali pengajian deh? 120 kali pengajian baru tamat buku ini ya. Nah, ini. Alhamdulillah. Baik, jadi ini kalau kita lihat judulnya ya, Description of the Science of the Hour Barzakh and the Hereafter from Quran and Sunnah. Ya, jadi ini bagaimana menggambarkan ya alam barzakh dan akhirat itu dari Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini tidak hanya diambil dari Quran, juga dari hadis, juga dari perkataan para sahabat atau asar sahabat. Ya, jadi ini beberapa diambil sebagai dasar ya. Dan ini menurut saya cukup lengkap. Pertama, alam barzakh ya. Jadi ketika bicara barzakh, buku ini membahas barzakh dalam arti dinding ya. Yang diabadikan dalam surat Ar-Rahman, ya surat 55 ayat 19 sampai 20 ya. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainahuma barzakhun la yabghiyan ya. Jadi di antara keduanya ya, di awal di ayat 19 marojal bahraini yaltaqiyan ya, ada dua laut yang mereka bertemu tapi tidak bersatu ya. Kemudian pada ayat 20 Allah berfirman bainahuma barzakh, di antara keduanya ada dinding, ada barzakh ya. Bainahuma barzakh la yabghiyan, yang tidak uh, ber, bersatu ya, yang lurus ya. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwasanya di bumi ini ada satu laut ya yang bertemu tapi tidak bersatu ya. Ini ya ketika Allah mengartikan bainahuma, di antara kedua laut itu barzakh, ada dinding ya. Kita lihat itu seolah-olah dinding ya, antara yang warna hijau dengan yang warna biru, lautnya seolah-olah dinding. Bainahuma barzakh layak bagian yang tidak dilampaui oleh masing-masing ya. Nah, ini yang kemudian di sini banyak wisata kita lihat ya, itu ada kapal bot ya, wisata ke sini ya. Bagaimana mereka menikmati ya, menikmati dua laut, tapi dia tidak bercampur, airnya tidak bercampur, seolah-olah ada dinding yang membatasi antara keduanya. Juga di dalam Al-Furqan, jadi ini tidak sekali ya Allah berfirman tentang laut yang menyatu tapi seolah-olah ada dinding ini. Yang kedua dalam surat Al-Furqan, surat 25, ayatnya ayat 53 ya. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi marajal bahraini ya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir
Haza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin lagi pahit. Ya, jadi ini kalau bahasa eh, apa ya, bahasa kimia atau fisikanya ini beda berat jenis, ya. Nah, sehingga dia tidak bersatu. Yang satu pahit, yang satu lebih tawar rasanya. Ya, ini artinya perbedaan berat jenis sehingga dia tidak bersatu. Dan dijadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ya. Nah, ini kita lihat ya di selat ini ada posisinya di Selat Gibraltar ya, antara Maroko dengan Spanyol. Ya, ini dia posisinya di situ. Ya, dan ini banyak dikunjungin orang ya, karena ini merupakan satu keajaiban dunia. Ya, di mana-mana kalau air itu bersatu dia warnanya satu ya. Tapi ini lautnya bersatu kok warnanya berbeda ya, seolah-olah ada dinding di situ. Nah, yang kedua, Allah mengatakan barzakh itu adalah dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, ini diabadikan dalam surat Mu'minun, ya, surat yang ke-23, ya, ayat 99 sampai ayat 100. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Ya. Demikianlah karena orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada salah seorang daripada mereka, qala, dia berkata, rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, agar aku dapat berbuat kebaikan fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, ya. Jadi orang-orang kafir itu tahu kebaikan itu baik, ya. Begitu kematian datang, dia minta ditunda kematiannya supaya dia, atau dia minta dikembalikan ke dunia supaya dia bisa melakukan kebaikan yang dulu dia tinggalkan. Kala, nah, sekali-kali tidak, artinya impossible, ya. Impossible mengembalikan ke dunia sementara dia sudah di alam barzakh, sudah di alam kubur. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakh. Nah, ini ya. Di hadapan mereka itu ada barzakh, ya, ada alam kubur, ya. Ila yaumi yub'atsun, ya, sampai pada hari mereka dibangkitkan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ya, definisi alam barzakh itu adalah alam kita mengalami kematian sampai kita dibangkitkan. Ya, jadi ini cukup lama ya. Kalau kita merujuk pada sahabat zaman Rasul itu sudah 1400 tahun ya. Belum juga kiamat-kiamat ya, belum juga hari dibangkitkan itu muncul ya. Kalau kita tarik lagi ke zaman Nabi Musa itu 1000 tahun lagi sebelum Rasulullah. Itu sudah berapa itu? Ya, sudah berapa ribu tahun dari mulai sekarang. Ya. Belum juga kiamat-kiamat. Artinya kita akan mengalami masa yang sangat lama di alam barzakh ini, menunggu hari kebangkitan, ya, menunggu hari dibangkitkan kitanya nanti. Nah, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengantarkan jenazah kerabatnya ke kuburan. Ketika mayat sudah diletakkan di tanah, dia berkata, "Wahai hadirin, kubur telah memanggilku." Ya. Ini seolah-olah Umar tahu dia akan tidak lama lagi hidup. Ya. Dia mengatakan, "Wahai hadirin, kubur telah memanggilku." Dan berkata, "Wahai Umar, apakah engkau ingin bertanya kepada saya apa yang saya lakukan untuk kekasih?" Jawab Umar, "Ya." Lalu kubur berkata, "Saya mencabik-cabik kain kafan menjadi compang-camping. Saya menghancurkan tubuh, membekukan darah, dan memakan dagingnya.
tidakkah engkau ingin bertanya kepada saya apa yang saya lakukan untuk persendian? Umar mengatakan iya. Lalu kubur berkata, saya memotong tangan dari lengan atas, dengan atas dari bahu, pinggul dari paha, paha dari lutut, lutut dari betis, dan betis dari kaki. Ya, nah, artinya seperti yang digambar itu ya, tulang-tulang kita udah dipatah-patahkan ya, tulang-tulang kita sudah patah-patah, tidak ada lagi yang tersisa. Itulah yang kuberlakukan kepada kita. Kemudian Umar menangis ya, nah mendengar kubur berkata begitu, lalu Umar menangis. Kemudian berkata, dunia ini sementara, yang mulia dengan cepat menjadi hina, yang muda dengan cepat menjadi tua, yang hina dengan cepat menjadi mati, yang hidup dengan cepat menjadi mati, dan sungguh bodoh, konyol dan tolol orang yang tertipu oleh dunia. Nah ini ya, ini adalah statement daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar mengatakan sungguh bodoh, ya konyol, tolol, ya orang yang tertipu oleh dunia. Ya karena memang dunia ini sifatnya menipu. Semakin kita tenggelam dalam dunia, semakin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana penduduknya yang membangun kota, bagaimana tanah memperlakukan tubuh mereka, bagaimana cacing bertindak dengan tulang dan persediaannya. Tanyakan pada orang kaya apa yang terjadi daripada kekayaannya, dan pada orang miskin apa yang terjadi daripada kemiskinannya. Ya. Nah, kemudian Umar meneruskan pidatonya, tanyakan kepada mereka tentang bahasa yang mereka gunakan untuk berbicara dan mata yang mereka gunakan untuk melihat. Tanyakan kepada mereka tentang kulit segar, wajah tampan, dan tubuh lembut mereka. Apa yang telah dilakukan cacing terhadap mereka. Warna kulit mereka telah dirusak, dagang mereka telah dihancurkan. Kecacingan mereka telah dilenyapkan dan leher mereka dihancurkan. Sehingga mereka telah dipotong-potong dan jenazah mereka telah membusuk. Ya. Nah, di mana pelayan-pelayan mereka dan budak-budak mereka, di mana harta yang mereka timbul. Nah ini ya, ini untuk orang-orang yang suka menimbun-nimbun harta ya. Nah, harta itu apa namanya pasti akan ditinggalkan. Ya, demi Allah mereka tidak membentangkan kasur untuk mereka atau tempat tidur untuk mereka. Bukankah mereka sekarang tinggal di rumah-rumah sepi yang terkubur di bawah permukaan tanah? Apakah siang dan malam sekarang tidak sama bagi mereka ya? Ya kalau sudah di bawah tanah pasti sama lah antara siang dengan malam. Ya, gelap terus kan? Nggak ada bedanya mau siang mau malam. Mereka dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai dan kerabat mereka. Istri-istri mereka telah menikah dengan orang lain. Anak-anak mereka telah pergi mengikuti jalannya masing-masing. Ahli waris yang telah membagi rumah dan hartanya. Habis semua ya. Harta kita jadi ahli waris ya. Istri kita jadi janda. Kalau kita laki-laki, kalau kita perempuan, suami kita menjadi duda. Anak-anak udah hidup dengan kehidupan masing-masing. Selesai sudah. Wassalam. Lalu Umar menangis dan berkata lagi, ya, aku memanggil kalian yang rumah esok adalah kuburnya. Ini ya, yang saya ambil sebagai judul ya. Aku memanggil kalian yang rumahnya esok adalah kuburnya. Jadi kubur kita adalah rumah kita yang sebenarnya ya. Jadi kalau di rumah kita di dunia kita punya rumah 20 atau 30 tahun atau 40 tahun, nanti di akhirat rumah kita itu ribuan tahun. Ya, rumah kita yang kita tempatin sekarang ini ya paling sampai kita wafat kita tempatin ya. Tapi rumah yang sebenarnya dalam arti kubur kita adalah rumah yang nanti kita tempati ribuan tahun. Apa yang menipu kalian di dunia ini? Di mana jubah halus kalian? Di mana parfum kalian? Di mana wewangian kalian? Bagaimana kalian mengatasi kesunyian di dalam tanah? Aku berharap engkau tahu di sisi mana cacing akan mulai memakan pipi kalian. Aku berharap aku tahu malaikat maut apa yang akan aku hadapi saat aku keluar dari dunia dan apa yang akan dia bawakan untukku sebagai pesan daripada Tuhan. Lalu Umar menangis begitu banyak, begitu deras keluar air matanya dan pergi. Ya. Nah, tidak lebih dari seminggu setelah itu Umar pun wafat. Ya. Jadi ini seolah-olah Umar tahu dia akan wafat. Ya. Jadi tidak lama setelah itu kurang lebih
Tidak lebih seminggu setelah itu Umar wafat. Ya. Jadi pelajaran penting daripada perkataan Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, ini bukan Quran, bukan hadis, tapi perkataan para sahabat yang sangat didukung oleh Quran maupun hadis. Itu adalah kuburmu adalah rumahmu. Kau diberi pilihan untuk membangunnya atau menelantarkannya. Ya, jadi ya kita siap-siap menjadi penghuni itu gitu. Nah, pilihan kita cuma dua sekarang ini. Kita bangun dari sekarang kuburan itu, atau kita terlantarkan. Ya, membangun bukan dalam arti membangun megah-megah ya, tapi membangun dalam arti yang tidak fisik ya, tapi abstrak. Misalnya kita buat kubur kita menjadi luas ya, seluas mata memandang. Kita buat kubur kita indah, seindah taman-taman, misalkan seperti itu ya. Jadi itulah yang akan kita bangun ya. Jadi kita diberi pilihan, kita hidup di dunia sekarang, kita akan menuju kuburan dan diberi pilihan untuk membangun kubur itu atau menelantarkan kubur itu. Silakan pilih yang mana. Lalu Al-Bara bin Aziz meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk menghadapi pemakaman. Rasulullah duduk dan kami duduk di sisi beliau. Lalu Rasulullah bersabda, mintalah kepada Allah agar dijauhkan daripada siksa kubur. Rasul mengulangi perintah ini sampai 2 atau 3 kali. Ya, lalu Rasul berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa kubur sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman sekalian, siksa kubur itu nyata ya. Siksa kubur itu ada. Ya, ada. Jadi oleh karena itu kita diminta untuk berdoa ya, selalu berdoa agar kita dijauhkan Allah daripada siksa kubur. Ya. Sebagaimana ada doa yang masyhur ya, yang ini juga merupakan hadis Bukhari dan Muslim. Ini doa agar kita diselamatkan daripada azab kubur ya, maupun azab yang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya. Coba sama-sama kita baca doa ini coba. Audionya di-on-kan semua coba. Sama-sama kita baca doa ini ya, teman-teman sekalian yang hadir pengajian. Mari kita sama doa ya. 1, 2, 3. Allahumma ini a'udzubika minal azabil qabr wa min Ada azabil nar wa min fitnatil ya wa min fitnatil Nabi masih dajjal. Dajjal. Sekali lagi coba ya. Allahumma inni Ini a'udzubika minal min adzabil qabri wa min wa azabil min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nanti ini akan saya bagikan slide ini ya, nanti biar teman-teman, biar nanti para jamaah sekalian bisa menghafalnya, mengulang-ulang ya. Ini kita ulang-ulang saja, kita sering-sering baca ya. Kita bisa terselamat daripada azab kubur ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang soleh ya? Orang yang soleh ini masih terusan daripada hadis tadi. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman ketika meninggalkan kehidupan ini dan melakukan perjalanan ke akhirat, malaikat akan turun kepadanya. Ya, jadi nanti orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia itu malaikat turun. Wajah mereka seperti putih, ya, putih seperti matahari. Mereka akan memiliki kain kafan dari kain kafan surga dan kafan barus dari surga. Kemudian mereka akan duduk dalam jarak pandang darinya, kemudian malaikat maut akan datang dan duduk di kepalanya. Jadi nanti kalau orang-orang yang beriman, ketika mau dicabut nyawanya itu, malaikat maut datang duduk di kepalanya. Dan malaikat itu akan berkata, apa yang dikatakan malaikat? Wahai jiwa yang tenang. Ini ya. Jadi malaikat sendiri ketika ingin mencabut nyawa orang yang beriman itu dengan sopan santun.
ya, dengan sopan santun. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Tuhanmu. Ya, maka ia akan keluar seperti tetesan yang keluar dari mulut kendi dengan mudahnya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu nanti ketika dia wafat, ruhnya keluar dari badannya dengan mudah seperti tetesan air yang keluar daripada mulut kendi. Lalu malaikat itu mengambilnya, tidak meninggalkannya di tangannya lebih daripada sekejap mata, sampai mereka telah menempatkannya di kain kafan surga dan kafur baru surga, dan darinya akan terpancar wangi seperti kasturi yang paling harum di muka bumi. Ya, nah inilah orang-orang yang beriman itu. Ya, jadi jamaah sekalian, kita pinginlah seperti ini ya. Kita pingin nanti meninggal nanti kita seperti ini, meninggal kita muda, ya kita dipanggil malaikat dengan jiwa yang tenang ya. Nah, dan ini sangat relevan, sangat cocok, sangat sinkron, sangat didukung oleh surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, adkhuli fi ibadi di jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah, ya, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Kita senang, kita ridho, Allah panggil nyawa kita karena kita akan bertemu dengan Allah. Allah pun ridho dengan kita karena kita orang yang soleh soleha. Ya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Demikian para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengajian kita di Kamis pagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khotimah. Kita dipanggil oleh para malaikat, kita dipanggil oleh malaikat maut dengan panggilan yang sangat indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoi.